Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan SA800 tentang pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus. Ruang lingkup SA800 mengatur seluruh peristiwa khusus pada SA100 sampai dengan SA700 dalam audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus. SA800 tidak menghilangkan ketentuan yang ada pada SA maupun SA lainnya dan ditujukan untuk mengambil seluruh pertimbangan khusus yang mungkin relevan sesuai dengan kondisi perikatan. Pada tanggal efektifnya, SA800 efektif pada periode yang akan dimulai setelah maupun sesudah tanggal. Contohnya 1 Januari 2013 itu untuk emiten dan 1 Januari 2014 itu untuk entitas setelah emiten. Selanjutnya, tujuan. Tujuan auditor ketika menerapkan standar audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan kerangka bertujuan khusus adalah untuk menangani pertimbangan khusus yang relevan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan perikatan. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan perikatan tersebut. Dan yang ketiga, perumusan opini dan pelaporan laporan tersebut. Selanjutnya, definisi. Untuk tujuan standar audit istilah di bawah ini memiliki makna yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan bertujuan khusus, yaitu laporan keuangan yang disusun berdasarkan kerangka bertujuan khusus. Dan yang kedua, kerangka bertujuan khusus. Kerangka bertujuan khusus yaitu suatu kerangka pelaporan keuangan yang disusun atau dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi pengguna tertentu. Kerangka laporan keuangan dapat berupa suatu kerangka penyajian wajar atau kerangka kepatuhan. Pertimbangan dalam penerimaan perikatan. SA 210 mengharuskan auditor untuk menentukan penerimaan kerangka laporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam suatu audit atas laporan keuangan tujuan khusus, auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang 1. Disusunnya laporan keuangan. 2. Pengguna laporan keuangan yang dituju. 3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen untuk menentukan bahwa langkah laporan keuangan yang berlaku dapat diterima sesuai dengan kondisinya. Berikutnya, pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. SA 200 mengharuskan auditor untuk mematuhi seluruh SA yang berlaku atau yang relevan dengan audit. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus, auditor harus menentukan pertimbangan khusus yang sesuai dengan kondisi perikatan. SA 315 mengharuskan auditor untuk memperoleh suatu pemahaman tentang pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi entitas. Selanjutnya, perumusan opini dan pertimbangan dalam pelaporan. Ketika merumuskan suatu opini dan melaporkan laporan keuangan, seorang auditor harus menerapkan ketentuan dalam SA 700. SA 700 mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan menjelaskan kerangka laporan keuangan secara memadai. SA 700 mengatur bentuk dan isi dalam laporan keuangan. Hal-hal yang harus diperhatikan auditor dalam hal laporan auditor atas laporan keuangan bertujuan khusus. Yang pertama, laporan audit harus menjelaskan tujuan disusunnya laporan keuangan. Yang kedua, jika manajemen memiliki suatu pilihan atas kerangka laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, penjelasan tentang tanggung jawab manajemen harus dibuat sebagai acuan atas tanggung jawab. Yang kedua, jika manajemen memiliki suatu pilihan atas kerangka laporan keuangan dalam hal laporan keuangan, penjelasan tentang tanggung jawab tersebut harus disampaikan sebagai acuan atas tanggung jawabnya. Selanjutnya, materi penerapan dan penjelasan lain. Berikut ini merupakan contoh-contoh kerangka bertujuan khusus. Yang pertama, suatu basis akuntansi perpajakan untuk satu set laporan keuangan yang melampirkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT entitas. Yang kedua, basis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk informasi arus kas yang diharuskan oleh kreditur. Yang ketiga,
ketentuan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh regulator untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Dan yang terakhir, ketentuan pelaporan keuangan suatu kontrak seperti pinjaman obligasi, perjanjian pinjaman, atau hibah untuk suatu proyek. Pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. SA 200 mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk hal-hal yang berdasarkan yang berkaitan dengan independensi terkait peningkatan audit atas laporan keuangan dan semua SA yang relevan untuk audit. Komunikasi antara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA didasarkan pada hubungan antara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dengan laporan keuangan yang diaudit, terutama apakah pihak yang bertanggung jawab tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi penyusunan laporan audit. Selanjutnya adalah perumusan opini dan pertimbangan dalam pelaporan. Untuk menghindari kesalahpahaman, auditor diharuskan untuk memperingati pengguna laporan audit bahwasanya laporan keuangan ini disusun berdasarkan kerangka tujuan khusus yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan lain. Auditor dapat menganggap tepat untuk mengindikasikan bahwa laporan auditor hanya ditujukan bagi pengguna tertentu.